Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Baik, anak-anak kelas 10, Bapak akan menyampaikan kisi-kisi pelajaran PAI. Materi apa aja yang untuk soal PAT besok nanti, hari Senin. Materinya adalah hanya Bapak ambil dari 4 bab. Yang pertama sumber hukum Islam, yang kedua tentang wakaf, yang ketiga sejarah Islam periode Mekah dan sejarah Islam periode Madinah. Adapun tentang sumber hukum Islam sudah Bapak jelaskan dulu bahwa sumber hukum Islam itu hanya ada 3. Yang pertama Al-Quran, ini sumber hukum pokok. Yang kedua Al-Hadis, hadis juga masuk pokok. Yang ketiga ijtihad. Al-Quran kita sudah tahu, yaitu wahyu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis yaitu yang berupa perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, dan takrir Rasulullah atau ketetapan Rasulullah SAW. Hadis ada 3 atau as-sunnah istilah lain. Yang pertama hadis qauliyah atau sunnah qauliyah, berupa perkataan-perkataan Rasulullah SAW yang diingat dan dihafal oleh para sahabat dan dicatat oleh para ulama hadis. Itu nama sunnah qauliyah. Adapun sunnah fi'liyah, perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW yang dilihat oleh sahabat, kemudian dihafalnya, kemudian dicatat oleh para ahli hadis. Adapun sunnah takririyah, yakni berupa ketetapan Rasulullah SAW atas perbuatan-perbuatan sahabat yang Nabi sendiri tidak melarangnya, tidak memerintahkannya, tapi Nabi mendiamkannya. Ini sebuah isyarah bahwa perbuatan sahabat Rasulullah itu dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian hadis itu sendiri atau sunnah itu sendiri, ya. Kalau kita baca sebuah hadis itu tidak terlepas dari rawi namanya. Ada beberapa unsur, ada rawi, ada matan, ada sanadnya. Adapun rawi adalah yang meriwayatkan hadis. Sebuah hadis diriwayatkan oleh siapa? Misalkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu perawi hadis, dan banyak lagi setelah Abu Hurairah sampai ke Imam Bukhari pencatat hadis itu ada beberapa rawi atau periwayat secara berantai turun-temurun dari generasi ke generasi. Nah, sejumlah rawi-rawi itulah yang disebut sanad hadis atau sandaran hadis. Sanad itu sandaran. Adapun isi hadis atau teks hadis itu disebut dengan matan. Matan itu teks hadis. Nah, kemudian anak-anakku, ada juga dibaca oleh kalian tentang fungsi al-hadis terhadap Al-Quran. Dan juga ada fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab lain. Apa fungsi Al-Quran? Allah turunkan Al-Quran. Kenapa diturunkan Al-Quran? Ada beberapa fungsi. Lihat oleh kalian di bukunya ya. Dan baca juga diantaranya fungsi al-hadis sebagai bayan takrir, bayan tafsir, ya. Ada bayan tashri'. Kemudian yang ketiga, yang merupakan sumber hukum alternatif, ya, Bapak katakan alternatif ketika belum ditemukan di dalam Al-Quran al-hadis, yakni disebut dengan ijtihad. Ijtihad secara bahasa bersungguh-sungguh, tapi secara istilah para ulama bersungguh-sungguh mengeluarkan sebuah hukum yang diambil dari nilai-nilai Al-Quran dan Al-Hadis, dikarenakan hukum tersebut atau kasus-kasus tersebut belum terjadi pada zaman Rasulullah dan para sahabat. Nah, ini perlu ada status hukumnya. Seperti bagaimana sih hukumnya merokok. Kalau ditanya
apakah ada dalil merokok tentang rokok dalam Al-Quran Al-Hadis? Tidak ada singgungan tentang masalah rokok. Karena rokok ini belum ada pada saat itu. Nah, makanya ulama berpikir bagaimana rokok ini hukumnya? Harus jelas karena dikonsumsi oleh sebagian besar kaum laki-laki ya. Kemudian hasil daripada keputusan ulama, apakah halal, apakah haram? Yang ulama sendiri, kebanyakan ulama mengharamkan rokok dikarenakan banyak mudaratnya. Tapi ada juga yang memakruhkannya dikarenakan seseorang setelah merokok tidak terbukti dia langsung berdampak secara akibat negatifnya, atau misalkan dia pusing, atau misalkan dia jatuh sakit. Nah, walaupun berdampaknya jangka panjang ya, maka ulama ada diantaranya ada yang memakruhkannya, tidak sampai haram. Nah, hukum rokok haram atau makruh ini hasil daripada ijtihadnya para ulama. Kalau seandainya sepakat para ulama tentang haramnya rokok, maka itu namanya ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama. Berikutnya ada juga sumber hukum qiyas. Qiyas ini analogi ya, menyamakan sebuah kasus yang terjadi dengan kasus yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Atau salah satu contoh yang real ya, kita zakat di sebagian daerah di Papua misalkan, kalau zakat fitrah kan kalau kita pakai beras, di Arab pakai gandum. Nah, itu gandum tidak adanya beras, maka kita zakat dengan beras. Kita analogikan, kiaskan beras dengan gandum. Apa analoginya, persamaannya? Karena sama-sama makanan pokok. Termasuk juga sagu ya. Daerah Irian makannya sagu, makanan pokoknya. Makanya zakatnya pun dia sagu. Zakat dengan sagu ini dasarnya adalah kias. Tidak ada zakat sagu di dalam Al-Quran Al-Hadis, nggak ada. Dikiaskan dengan gandum yang merupakan makanan pokok. Berikutnya anak-anakku, tentang sejarah Rasulullah SAW. Mohon maaf, ada yang terlewat. Tentang masalah wakaf. Ya. Wakaf ini ibadah harta, ya, menahan benda harta kita untuk diserahkan manfaatnya untuk kaum muslimin, orang banyak. Contoh, kita punya Al-Quran, maka kita serahkan ke masjid sebagai wakaf. Kepemilikannya ditahan, tidak boleh dijualkan, tidak boleh dijual belikan, tetapi manfaatnya digunakan oleh kaum muslimin. Ketika seorang baca Al-Quran yang diwakafkan, maka pahala akan mengalir kepadanya. Ada beberapa rukun wakaf dibaca di buku. Ada al-waqif, al-mauquf alaih, al-mauquf, ada sirah wakaf. Tolong dibaca itu, berikut syarat-syaratnya. Kemudian juga sejarah Rasulullah SAW periode Mekah. Rasul hijrah atau Rasulullah SAW berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Itu pun dibagi dua periode. Periode sembunyi-sembunyi 3 tahun dan terang-terangan 10 tahun. Ya, 3 tahun sampai 4 tahun ya, sembunyi-sembunyi. Artinya menyampaikan risalah ajaran Islam pintu ke pintu. Jadi antara pintu ke pintu, antara pribadi dengan pribadi tidak ada dakwah terbuka. Baru setelah lewat 3 tahun, setelah turun ayat Al-Quran, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan keluargamu yang terdekat. Maka Nabi mengumpulkan kabilahnya, seluruh keluarganya Bani Hashim dikumpulkan, didakwahi oleh Rasulullah dengan secara terbuka. Nah, setelah dakwah terbuka ini barulah Nabi mendapatkan tantangan berat, yang cukup berat, penyiksaan, intimidasi dan yang lainnya. Dan setelah dakwah 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah, ternyata hasilnya tidak begitu drastis hasilnya. Maka Rasulullah diperintahkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. Nah, di Madinah baru Rasulullah dakwah dengan secara terbuka, karena Rasulullah menguasai Madinah dan Nabi di Madinah ini diangkat sebagai kepala negara oleh kaum muslimin.
Dan memang secara wahyu ya, bukan hanya yang mengangkat kaum muslimin, tapi wahyu yang mengangkatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah ini sebagai kepala negara, sebagai khalifah. Di samping Rasul, beliau juga pemimpin negara. Ya, yang sebelumnya Madinah ini bukan Madinah, namanya apa? Yathrib. Yathrib ya. Yathrib. Ya, di Yathrib ini ada dua suku besar yang menolong dakwah Rasulullah, suku Aus dan suku Khazraj. Ini yang masuk Islam, yang menyambut Islam dengan segera, dengan cepat, dan jadi benteng-benteng pelindung dan penolong Rasulullah SAW. Nah, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kaum muslimin, kurang lebih 200 orang itu, tidak nyampe 200 ya. Hijrah dari Mekah ke Madinah disebut muhajirin. Sedangkan suku Aus dan Khazraj yang menolong Rasulullah dan sahabat, mempersiapkan makanannya, tempat tinggalnya, ya kan? Ini disebut kaum Ansor. Nah, setelah di Madinah maka terjadilah perlawanan yang dahsyat dari kaum muslimin terhadap kaum kafir Quraisy. Terjadilah peperangan, di antaranya perang Badar, perang Ahzab atau perang Khandaq, perang Uhud, dan Fathul Mekah, dan perang-perang yang lainnya. Demikian materi untuk kisi-kisi PAI. Mohon dibuka kembali bukunya apa yang Bapak sampaikan ini. Terima kasih Anana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.